Karena kan kalau aku lihat hari ini nggak cuma ini di semua agama. Ya. Ketika ada seorang anak yang ragu dengan keimanannya, yang dia sudah mulai berpikir kritis bahwa ini kayaknya agamanya ini karena diajarkan dari orang tua. Betul. Tapi kan respon dari orang tua dan sekitarnya tuh bukannya mendukung berdiskusi, tapi udah percaya aja. Ya, itulah Indonesia. Dan aku pikir itu yang aku bilang tadi, sesuatu yang harus kita tantang sebenarnya, berpikir kritis itu. Karena kita harus tahu bahwasanya berpikir kritis itu sebenarnya adalah alamiahnya Islam. Cuman orang-orang Muslim yang sekarang ada di Indonesia justru tidak berpikir kritis. Makanya ketika mereka contoh ya, andaikan kita berbicara ada orang yang terlahir dalam keadaan Muslim ataupun ada orang yang lahir dalam keadaan bukan Muslim, tapi mereka tidak berpikir kritis, itu sama parahnya menurutku, akan mengakibatkan kerusakan yang sama. Betul. Misalnya contoh ya, dia jadi nggak toleran. Betul. Dia jadi terus kemudian mudah meremehkan orang lain. Dia jadi terus kemudian kayak menjalankan sesuatu berdasarkan tradisi, taken for granted dan seterusnya. Gitu. Karena kan pertanyaan yang sederhana sebenarnya adalah kenapa kita harus Islam, kenapa harus Kristen? Benar. Nah, orang-orang Muslim ketika anaknya nanya, kenapa kita harus Islam? Dianggap sebagai sebuah ancaman. Iya, itu dia. Tapi kalau aku ketika ada seorang anak Muslim dan bertanya, kenapa aku jadi seorang Muslim? Aku melihat itu adalah sebuah potensi modal bahwa dia bisa berislam secara sempurna. Kenapa? Karena kalau dia tidak mempertanyakan pertanyaan itu, dia nggak akan bisa berislam secara sempurna. Coba kita lihat ya, misalnya ya. Salah satu di awal-awal Islam yang sering ditentang oleh Rasulullah adalah jawaban karena bapak kami begitu. Pertanyaannya kan adalah, kenapa kamu begini? Karena bapak begini. Karena bapak kami begitu. Karena sesepuh kami begitu. Udah kamu gak usah dipertanyakan. Kenapa kalau misalnya aku punya adikku harus dikubur di gurun misalnya. Kenapa aku berkulit, kenapa orang-orang budak harus terus kemudian dibawa kita. Padahal kita nggak bisa memilih jadi hitam atau jadi putih ataupun merah dan seterusnya. Jawabannya dari dulu sudah begitu. Nah, ini adalah ada sesuatu yang ditantang oleh Islam. Nah, sehingga ketika Islam itu datang, semua itu direvolusi. Karena berpikir kritis itu benar-benar dijadikan sebagai dasar daripada kehidupan berislam. Nah, sayangnya sekarang justru orang-orang Muslim menjadikan itu sebagai ancaman. Maka aku bilang, kalau misalnya anak kita bertanya, kenapa sih aku harus Muslim? Kenapa sih aku harus Tuhanku adalah Allah atau misalnya Nabiku adalah Muhammad? Aku bilang ini justru anak yang potensial. Karena justru dia menjalankan apa yang diperintah di dalam Al-Quran. Tidak berislam dengan ikut-ikutan.